Oke, shalom pure people. Hai semuanya. Baik lagi dengan saya, Peung dan Saya Edward. Oke, semoga pure people kabarnya baik-baik aja di rumah di masa pandemi, menikmati masa-masa di rumah bersama keluarga dan kalian juga melakukan hal yang produktif banget ya. Oke? Min. Sebelumnya mau jelasin dulu nih, podcast ini kita akan ngebahas mengenai diskusi antara anak-anak muda yang dilandasi dengan firman-firman Tuhan, dan kita akan bertukar pikiran di dalam podcast ini. Nah, untuk memulai ini kita mau kasih tahu dulu nih, tema hari ini. Menurut lu apa, Kong, tema hari ini? Wah, tema hari ini ya. Tema hari ini menarik banget. Pas banget minggu kemarin, gue juga jadi hostnya kan. Gue dapat jatah jadi host. Jadi tema hari ini adalah The Secret Behind Negative Thinking. Waduh, keren ya, The Secret Behind Negative Thinking. Kenapa ya? Ngomong-ngomong ya, sebelum kita ngomong lebih lanjut lagi nih. Menurut lu sendiri, negative thinking itu apa sih, Om? Negative thinking. Lo mau gue bedah satu-satu apa mau serius nih? Oke. Enaknya gimana ya? Definisi negative thinking dulu lah kalau mau. Oke, definisi negative thinking menurut gue yaitu suatu kondisi di mana seseorang itu memiliki energi atau pikiran yang lebih cenderung ke arah negatif atau yang memikirkan hal-hal buruk menurut gue. Kalau menurut lu gimana? Itu kayak template Google ya yang lu ngomong ya. Aduh, kayaknya ketahuan nggak deh. Tapi kan benar dong. Benar. Seharusnya sih benar seperti itu ya. Seharusnya gitu. Kalau menurut gue ya, negative thinking itu kurang lebih sama kayak lu sih, yang memang orang sama kalau misalnya itu bahasa Inggris, artinya yang memang punya pemikiran yang negatif atau mungkin pemikiran yang jelek-jelek lah kayak gitu. Nah, lanjut Om. Negative thinking. Tapi ya, gue kadang-kadang mikir, kenapa orang bisa negative thinking? Kenapa ya? Nah, sambil kalau kita mau tahu nih, kita hari ini nggak cuma berdua doang nih Om ngomong ini. Kita bisa tanya-tanya ke orang ketiga kita nih Om. Betul sekali. Nanti, jadi hari ini kita kedatangan gestar lagi nih. Nah, gestarnya ini, oke, kita akan jelasin dia adalah seorang mahasiswi dari Universitas Pastian Mulia di angkatan yang pertama. Nanti kita akan bertukar diskusi mengapa orang bisa memiliki pikiran negatif. Dan apa mungkin rahasia di balik negative thinking itu sendiri ya? Iya, betul banget. Mungkin bisa kita panggil dulu kali ini, Kong, gestar kita. Yuk, mari kita sambut. Hai Michelle Elizabeth. Halo. Hai Michelle. Halo, iya. Thank you, Alvin. Edward. Apa kabarnya nih Michelle? Baik. Ko Alvin sama Ko Edward apa kabar? Oh, baik juga dong. Salam sehat luar biasa. Waduh, udah kayak MLM gue ya. Ya, halo juga penonton. Jadi aku orang ketiga nih ya. Mending aku atau gue nih? Kenapa? Mending aku atau gue nih enaknya nih? Enakannya mau apa? Enak kamu mau apa nih? Ya udah gue lu aja kali ya, biar kayak temen ya. Oke, gue lu aja. Oke, sebelumnya aku mau ngasih tau dulu, nanti mungkin kalian kamu buat nyapa penonton bisa bilang pure people gitu. Jadi kita gantinya bukan teman-teman, jadi pure people. Oke. Nih, Michelle Elizabeth. Enaknya kita panggil apa nih? Panggil nama panggilannya? Michelle boleh. Michelle boleh kali ya. Kita kasih panggil nama Michelle kali ya. Gimana Kong? Setuju nggak Kong? Boleh. Tapi kayaknya biasa banget ya. Ada nama panggilan lain nggak selain Michelle nih? Bet. Wah, keren. Dari Elizabeth. Oke, kita pakai Bet. Boleh. Oke. Elizabeth atau Bet ya. Oke. Kesibukannya apa nih? Di pandemi gini nih, kan orang pada di rumah aja karantina. Kamu ngapain aja? Oke. Gue sendiri sih sekarang kan lagi libur kampus. Jadi kebetulan gue lagi magang di salah satu creative agency, Marking namanya.
Sama Oh. kemarin iseng-iseng ikut ini sih lomba bisnis plan sama kakak. Bisnis plan bakal Iya. ini. Kayaknya saya tahu itu kayaknya. Apa itu Kalau ya? Waduh. Kalau bisnis Waduh. gimana tuh? Atau belum masih dalam ini perlombaannya? Masih dalam tahap penyisihan. Ya didoakan ya, semoga masuk ya. Amin. Amin. Bisa Keren menang banget ya. Liburannya Keren produktif banget. Produktif banget gila. Nah, ini Baru- bakal nyambung nih sama tema kita. Mencari kesibukan untuk menghindari negative thinking gitu. Wah, asyik. Keren nih kayak gini nih. Ya, Boleh. nih orang ketiga yang bakal temenin kita ya. Keren, Iya. Ini yang nyari Oke. guestnya pinter nih, keren banget. Amin. Oke. Nah, dari itu kita lanjut nih ke Ayo. yang selanjutnya. Nah, kamu kan tadi udah nyinggung nih ya kan, karena tema ini berhubungan dengan kamu dan netting. Menurut kamu sendiri, netting itu apa sih? Boleh jelasin? Netting. Negative thinking ya? Negative thinking. Negatif. Iya. Menurut aku ini menarik nih. Soalnya orang kan dari namanya aja negative thinking gitu. Pasti orang-orang pada mikirnya pasti negatif nih. Tapi ternyata negative thinking itu nggak selalu negatif loh. Waduh, apa nih? Tapi biar seru nanti dikasih taunya belakangan ya. Waduh. Kayak negative thinking itu contoh kalau yang negatif beneran nih. Kayak misalnya gue bilang gitu. Gue mah nggak akan bisa, kan gue bukan dia gitu. Atau gue kayaknya gue nggak bisa ngerjain ini karena terlalu susah deh. Kayaknya ini bukan gue banget deh gitu. Atau kenapa ya dia hidupnya enak banget, kok gue enggak gitu. Nah, oke. Oke. Agak ini ya, serem ya. Nah, tapi ya, kalau dari yang udah oke, kita pakai gue lu biar kita lebih berasa temannya ya. Oke, siap. Tapi kalau menurut si Beth sendiri ini, dia mungkin udah ngerti ya secara garis kasar netting itu apa definisinya. Dan kalau menurut lu pribadi, seberapa sering sih lu suka netting? Netting. Kalau liburan gini sih lebih ke jarang sih, karena kan kayak gak stres dengan tugas dan segala macam gitu ya. Cuman kalau waktu lagi sibuk kuliah atau lagi sibuk magang itu cukup sering sih. Biasanya tuh kalau lagi nggak fokus, kurang istirahat, atau lagi ada masalah pribadi sama temen, nah itu pikiran pasti bawaannya jadi negatif semua. Itu kalau betul kata kamu sering itu seminggu berapa kali kira-kira kamu netting? Nggak seminggu itu. Bisa, kalau misalnya lagi ada masalah bisa sehari sih hitungannya. Karena kan sehari itu sebenarnya kita sendiri punya ribuan bahkan jutaan pikiran gitu loh. Bahkan menurut penelitian tuh pasti ada ratusan ribu pikiran kan dalam pikiran kita, dan itu pasti nggak semuanya positif. Gitu. Mantap ya. Aku sempat penasaran sih. Gue sempat penasaran nih. Oke. Dengan tadi yang dikasih contoh netting itu, apakah negative thinking itu sama kayak overthinking? Oke. Nah, sebenarnya negative thinking sama overthinking ini mirip sih. Jadi kalau negative thinking itu tapi lebih ke bisa jadi sesuatu yang lu lagi rasain sekarang gitu. Kalau overthinking kan mungkin kayak aduh gue takut nih. Misalnya pas gue tadi mau join sharing session ini gitu, aduh gue takut nih, ntar kalau misalnya hostnya nggak suka sama gue gimana gitu, atau aduh gue takut nih, ntar kalau misalnya gue ada salah ngomong gimana, overthinking kan. Kalau negative thinking lebih ke diri gue sendiri, kayak gue mikir, gue emang mampu ya buat sharing session kayak gini, emang gue udah sepositif itu kah untuk ngebawain negative thinking, untuk bawain tema tentang negative thinking ini gitu sih. Oke, berarti mungkin bisa dibilang negative thinking itu lagi kita hadapin masalahnya, tapi kalau overthinking itu belum kita hadapin masalahnya. Bisa jauh ke depan lagi, iya. Bahkan sampai 10 tahun lagi lu kepikiran sama masa depan lu. Itu bisa overthinking. Tapi jadi bisa nggak sih? Kalau saya dibilang kayak netting itu lebih ke internal, tapi kalau overthinking itu lebih buat mikirnya buat eksternal gitu. Bisa nggak sih begitu? Karena tadi kayak gue nangkepnya kayak gitu sih. Kayak itu gitu. Sebenarnya
kayak pengertian. Ini kan lebih ke psikolog ya, jadi mungkin ini lebih ke subjektivitas sih. Jadi gimana kita masing-masing mengartikan dan mengetahuinya gitu. Ini nggak ada arti bener-bener ilmiah gitu. Ini ada pertanyaan lagi, netting tuh bagus gak sih? Sebenarnya udah dijawab. Oke, slide-nya kita next dulu. Oke. Nah, kita ada segmen nih. Jadi memang podcast kita ini emang ada beberapa segmen. Dan segmen kita kali ini masuk adalah namanya fenomena yang terjadi. Jadi beberapa keadaan yang lagi terjadi sekarang nih. Nah, kita coba diskusi ini. Nah, kalau dari fenomena yang pertama nih ya. Itu ada yang di sebelah kiri nih. Yang mengapa manusia lebih tertarik pada hal negatif. Nah, kalau menurut lu pribadi nih, saat membaca seperti ini, apa yang lu pikirkan? Oke, nah ini menarik banget sih. Nah ini bakal nyambung sama kenapa tadi negative thinking bisa positif ya. Jadi, gue pernah dengar di salah satu podcast, ini boleh banget nih penonton didengar juga. Jadi nama podcastnya tuh Marie Forleo. Nah jadi dia ini ngejelasin kalau manusia itu punya fenomena yang namanya negativity bias. Nah, negativity bias ini emang bawaan alami kita, jadi kita itu cenderung selalu ngelihat hal-hal yang negatif daripada hal-hal yang positif. Contoh, di YouTube nih, ada 1000 komentar positif, tapi ada satu aja komentar negatif, pasti yang keinget di kepala kita tuh komentar negatif itu. Gitu. Nah, tapi negativity bias ini gak selamanya negatif. Karena sebenarnya negativity bias ini pas zaman dulu itu dipakai orang sebagai insting untuk kayak bertahan hidup gitu. Contohnya kayak orang zaman dulu kan masih di hutan gitu tinggalnya. Mereka dengar suara berisik dari hutan atau ada suara kayak lari daun kena angin gitu. Mereka kan pasti langsung mikirnya, oh ini jangan-jangan hewan buas atau ada suku lain mau ngebunuh suku ini gitu kan. Nah karena itu mereka bisa bertahan hidup. Bayangin kalau mereka dengar ada suara lari atau suara berisik di hutan, mereka mikir, paling cuma ketiup angin doang, makan mereka sama hewan buas gitu. Itu dia kenapa menarik banget ya. Benar itu. Berarti memang setiap orang itu pasti memiliki insting negatif, tapi tergantung kita melihat sudut insting negatif kita ini buat ke arah mana gitu ya. Betul, benar banget. Oh, ini seru banget sih, ini seru banget. Iya, seru banget. Manusia, kayak menurut gue nih, ini manusia tertarik pada hal negatif, ini manusia yang positif ya. Jadi dia positif melengkapi dengan negatif, kayak magnet nempel. Iya, karena positif terus juga kalau selalu positif nggak bagus juga. Kita harus punya insting tadi gitu. Oke. Tapi keren sih, emang kayak banyak lah ya. Biasanya kayak tadi bilang kan ya, kayak komen ada 1000 komen satu negatif, jadi bisa negatif itu bisa lebih merubah orang tersebut. Emang itulah yang menyebabkan kenapa orang-orang jadi lebih barbar karena mereka fokusnya ke negatif. Nah, habis ini kita ada lagi nih. Nah ini salah satu kasus yang dialami oleh artis di Indonesia. Itu adalah Ashanty dan Anang. Tau gak sih yang kasus dia yang hampir ditipu-tipu oleh sultan iya. Tapi kan dia kan bilangnya di sini adalah Ashanty hampir kena tipu jual rumah, Anang Hermansyah cepat curiga. Nah kalau curiga gitu kan berarti dia netting dong. Tapi netting dia ini bisa mendatangkan kebaikan. Nah menurut kamu tuh gimana? Apakah akan selamanya netting itu bisa mendatangkan kebaikan? Oke. Nah, ini contoh negativity bias yang tadi jadinya positif ya. Contohnya, jadi dengan si Anang punya kayak insting untuk bertahan hidup, jadi dia kayak menyelamatkan keluarganya dari kena tipu lah gitu ya. Nah, tapi akan ada masanya negativity bias ini jadi negatif itu kalau negative thinking kita itu berlebihan dan malah kayak pengaruhin seluruh aspek kehidupan kita gitu. Jadi kayak kita nggak bisa mikir, nggak bisa buat keputusan dengan baik, kita pikirannya selalu, aduh gue gimana, dan sampai akhirnya semua yang ada emosi yang ada di tubuh kita tuh emosinya negatif gitu. Nah itu tandanya negativity bias kita udah terlalu kelewatan.
Jadi selama negativity bias kita itu nggak sampai mempengaruhi seluruh aspek kehidupan kita, nggak sampai kita jadi orang yang negatif banget bawaannya, itu masih oke. Dan ini salah satunya. Jadi kita udah kayak punya takaran gitu ya, ada gelas takaran dalam diri kita, namanya negatif bias. Iya. Negatif bias lewat ya. Jadi negatif orangnya. Oke. Nah, inilah maksudnya ini fenomena yang terjadi yang biasa kita sering jumpai lah ya ke di sekitar kita. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam segmen kepoin yuk. Nah, apa nih? Segmen apa nih? Nah, segmen ini tuh kita akan mengkepoin gestarnya itu. Lu akan kita kepoin, kita akan korek sedalam-dalamnya. Kita akan bahas lebih lanjut lagi mengenai apa itu negative thinking gitu. Oke. Gimana, Kong? Jadi nih nama segmennya kepoin yuk. Kita pengen kepo nih. Kita ada beberapa pertanyaan buat lo. Pertanyaan pertama nih. Oke. Mana yang paling sering lu alami sama kehidupan sehari-hari? Negative thinking yang belum tentu terjadi. Oh, ini berarti kalau pertanyaan seperti ini tadi overthinking kan ini maksudnya? Overthinking. Bisa. Atau terlalu santai dan berpikiran semua bakal baik-baik aja. Jadi Anda yang negative thinking belum terjadi atau malah terlalu santai, jadi ya udah gitu. Atau kena gitu. Kalau gue sih negative thinking yang belum tentu terjadi sih. Dan itu sering banget kayak bahkan tadi sebelum sharing session ini gue netting dengan koneksi internet gue gitu. Karena gue kan suka wifi tuh, pernah juga waktu lagi final presentation ya, anak Prasmul, wifi tiba-tiba mati, kan itu panik ya. Kalau sharing session gini juga jadi netting bawaannya kayak, aduh gimana nih ntar kalau internet mati, atau ntar ada, salah ngomong gitu kan. Ya jadi kalau misalnya gue tiba-tiba menghilang dari pandangan, ya tau lah ya kenapa. Harap dimaklumi ya. Ini memang permasalahan yang sering terjadi dan tidak bisa dikontrol ya memang. Iya, benar banget. Betul, gitu sih. Oke, lanjut dong. Nah, pernah nggak sih kamu negative thinking kepada diri sendiri atau ke orang lain? Boleh kamu kasih contoh sama sharingnya nih. Oke, jujur gue pernah dua-duanya sih. Jadi kalau ke diri sendiri itu mungkin lebih ke kerjaan atau enggak tugas kampus gitu ya. Jadi kayak persis setelah gue ngumpul tugas, anggap paper gitu ya, gue ngumpul paper, itu gue pasti kayak sering banget tepat setelah ngumpul gue mikir, aduh ini paper kayaknya belum bagus deh, atau kalau udah ngasih kerjaan, aduh kayaknya ntar pasti dibalikin banyak revisi nih, jadi kayak udah negative thinking duluan aja gitu. Nah kalau itu kan tadi ke diri sendiri ya, kalau ke orang lain sih lebih kayak ke persepsi gitu sih ya. Mungkin ini karena bawaan dari didikan dari kecil juga, environment keluarga gue dari kecil. Jadi gue tuh kalau ngelihat kayak orang, mohon maaf, ngerokok gitu, gue pasti langsung mikirnya, wah ini pasti bad boy, atau wah ini pasti orangnya nggak bener gitu. Padahal nyatanya enggak gitu, dan banyak banget orang yang ngerokok bahkan lebih baik daripada orang yang pura-pura baik dan nggak ngerokok gitu kan. Betul sekali. Benar. Gitu sih. Emang banyak yang suka pada kedok semua. Waduh. Gak ada. Tapi kenapa sih kamu bisa mikir kayak gitu? Kan kalau yang tadi ke orang lain kan lebih kayak ini kan environment dari keluarga kan. Tapi kalau misalnya kayak buat diri sendiri, apakah kamu kurang percaya diri atau kamu merasa, ih gue kentang banget nih, gue nggak bisa kayak gini gitu. Jadi kayak kentang. Atau gimana? Kalau yang ke diri sendiri sih sama kayak yang dibilang Ko Edward tadi sih. Karena gue itu lebih fokus ke hal yang gak bisa gue kontrol gitu. Bukannya fokus ke hal yang apa yang gue lakuin sekarang, aktivitas sekarang yang bisa gue kontrol, gue malah fokus ke hal yang gak bisa gue kontrol, fokus ke hal-hal yang belum terjadi, atau bahkan mungkin malah gak akan pernah terjadi. Dan faktanya juga, gue denger juga dari podcast lain, namanya Mindset Mentor. Jadi dari 100% pikiran negatif kita itu, kita misalnya mikir kayak, aduh besok jangan-jangan ada badai atau apa gitu. Dari 100% itu, sebenarnya 75% itu biasanya gak akan pernah terjadi. Dan 25% sisanya,
95% dari 25% sisanya terjadi tapi nggak separah yang kita pikirkan gitu. Jadi itu juga yang kayak ngebuat gue, aduh ngapain sih gue mikirin hal yang gak bisa gue kontrol, toh ntar juga belum tentu kejadian kayak gitu sih. Oh, gitu. Berarti saat lu ngerasain negative thinking itu, cara penyelesaian lu dengan cara berpikir seperti itu. Maksudnya Iya, kayak benar. Oke gitu, berarti misalnya contoh lagi ngumpulin paper lah, lagi ngumpulin tugas ke dosen misalnya, udah ngumpulin, muncul nih rasa negative thinking kan. Iya, benar. Oke, tadi gue ada yang ketinggalan ya, maksudnya ada mungkin bagian apa yang masih kurang gitu. Tapi ya udah deh, udah nggak bisa gue otak-atik juga gitu. Iya, benar banget. Dan kesempurnaan itu kan cuma milik Tuhan sih. Wah, ini dia. Ini nih, yang begini-gini nih, boleh. Nah, tapi kalau menurut lo sendiri ya, ada nggak sih cara lain selain mikir kayak gitu? Let's say kita ambil contoh, banyak lah orang negative thinking gitu. Tapi mereka nggak bisa segampang seperti itu. Maksudnya kayak ya udahlah, udah terjadi, mau diapain juga gitu. Menurut lo ada cara lain nggak selain itu? Cara lain dengan bisa juga mikir soal negativity bias tadi. Karena dari podcast yang negativity bias tadi juga, dia bilang salah satu cara untuk ngatasin negative thinking, walaupun lu nggak akan, misalnya ya, di Instagram ada yang komen nih, lu gendut banget sih gitu. Terus lu lihat, kayak lu pasti sakit hati kan, itu pasti, karena kita nggak bisa ngontrol itu gitu kan. Lu sakit hati, tapi lu mikir, oh ini gue cuma negativity bias nih. Nah justru dengan komen ini, bisa jadi gue jadi bisa istilahnya bertahan hidup. Gue jadi bisa terpacu untuk menjadi diri gue yang lebih baik gitu. Jadi kalau orang lain ngelihat, ini gue gendut, ya udah gue gendut, gimana, terus murung, berhari-hari nggak mau makan segala macam, itu kan memandangnya dengan sisi negatif. Dengan kita mikir ini negativity bias, berarti gue bisa berkembang dari ini, gue bisa bertahan hidup dari ini. Ya jadi mulai olahraga, mulai semangat buat mengatur pola makan gitu sih. Oke, berarti dengan negativity bias ini, atau yang bisa kita bilang berarti dengan sudut pandang ya? Ya benar. Sudut pandang. Perspektif yang lain. Boleh nih buat pure people atau kaum murni, asik kaum murni, pure people. Mulai. ya, buat para pure people yang nonton, kalau misalnya kalian ada pertanyaan, boleh banget nanti kalian nanya di kolom live chat di sebelah. Nanti kita akan pilih pertanyaan yang akan dijawab oleh guest star kita, oleh si Bet ini. Betul. Nah, gue pas tadi. Iya. Sama apa ya? Nah, tapi ya gue pengen nanya sih, pernah nggak sih kamu kayak pernah mikir negative thinking yang ekstrim banget? Yang misalnya kayak kamu ngelakuin satu hal nih, terus tiba-tiba, aduh mati gue ngelakuin ini, bisa mati gue nih kayak gini nih, gitu-gitu. Pernah nggak? Itu kerjaan sih. Karena kalau kan kebetulan kerjaan itu sempet ada, masih sih sampai sekarang ada salah satu kerjaan aku itu berurusan sama influencer, KOL, Key Opinion Leader gitu kan. Dan itu sangat bisa membuat kita overwhelmed dengan pemikiran kita. Karena mereka itu dengan tidak maksud untuk menjelekkan influencer lainnya ya, cuman ada beberapa dari mereka itu selalu selalu kayak kita berusaha untuk menanggapi dengan baik, tapi mereka pasti merasa ada yang kurang gitu. Aduh gimana ya menjelaskannya ya. Jadi mereka itu lebih ke kayak mungkin kayak gue udah influencer nih, makanya bener banget karena status mungkin ya, karena statusnya kayak, itu iya, kayak mungkin apa yang gue omongin tuh akan ditanggapi biasa sama orang lain, tapi karena ada beberapa influencer yang merasa, kan gue influencer, lu orang biasa, siapa lu gitu. Di situ sih gue kayak, ya di situ mulailah muncullah negative thinking yang tadi lumayan ekstrim dibilangnya. Apalagi kan gue harus mempertanggungjawabkan di mereka sebagai rekan kerja gitu kan.
terhadap Mm-mm. atasan gue gitu. Oke. Oke, keren ya. Baru tahu. Jadi kayak kalau gitu udah ngomongnya udah urusannya sama pride ya, nyambung-nyambungnya ya. Iya, bener sih, bener. Itu Nah, bahasa yang ininya ya. mm-mm. Nah, kamu kalau maksudnya udah selama ini kan ngadepin negative thinking terus, tapi ada nggak sih kalanya dengan kamu negative thinking kayak tadi Anang Asyanti gitu loh, dengan hal Mm-mm. gitu kamu ada sisi positifnya gitu loh, kamu dapet gitu hal-hal Sisi yang dari negative thinking itu yang menyelamatkan kamu lah, menyelamatkan. Oke, itu banyak sih ya, dan mungkin bisa ditemuin dalam kehidupan sehari-hari kita juga gitu. Kayak misalnya gue kalau lagi jogging sore gitu di komplek gitu ya, lagi olahraga terus ngelihat ada anjing gitu kan, ada anjing, otomatis langsung ngejauh, kayak punya negativity bias, aduh kalau deket-deket, kalau dikejar gue bakal kegigit gitu kan. Terus atau kalau gue kan ke kampus naik kereta, dan gue itu selalu otomatis ke gerbang wanita gitu, karena gue punya negative thinking aja kalau di gerbang umum itu lebih rawan kayak untuk, mohon maaf, pelecehan, pencopetan gitu kan. Makanya gue otomatis ke gerbang wanita. Kayak gitu-gitu sih. Atau sesimpel gue nyium bau aneh nih dari dapur, jangan-jangan kompor belum mati gitu kan. Dan kalau kita nggak punya pikiran negatif itu bisa bahaya banget impactnya bagi hidup kita kan. Iya betul banget. Iya kayak Nah. kompor ya. Jadi cek tiba boom yang meledak. Kok dark joke banget ya. Bener. Oke. Tapi gue ada pertanyaan sih. Negatif. Berarti dari tadi kalau yang kita omongin, negatif bias ini mungkin bisa jadi patokan kali ya menurut lo ya? Betul. Bener. Nah, negatif bias ini bisa menjadi patokan. Tapi patokan kita tetap harus firman Tuhan ya. Jangan jadi negatif bias jadi firman Tuhan. Ini yang benar nih, ini firman Tuhan itu harus jadi patokan kita. Apa yang dimaksud dengan negatif bias itu dengan patokan yang tadi lu bilang, dengan maksudnya ke Tuhannya itu? Oke, kalau dari firman Tuhan itu sendiri kan, firman Tuhan selalu bilang ke kita, janganlah kamu khawatir akan segala hal. Terus bahkan ada yang firman Tuhan, janganlah kamu khawatir akan apa yang kamu makan dan kamu minum gitu kan. Jadi sebenarnya balik ke yang tadi sih, kita fokus aja ke hal yang bisa kita kontrol. Karena kita percaya, kita sebagai anak Tuhan, kita percaya semuanya itu bakal disediain sama Tuhan pada waktunya. Jadi kita selalu isi diri kita dengan positivity dan jangan biarin negative thinking itu menghambat diri kita gitu. Setiap kali kita merasa negatif, kita datang aja ke Tuhan. Oke. Keren. Wow. Berarti kita fokus ke arah yang bisa kita kontrol. Lalu bagaimana yang nggak bisa kita kontrol? Apa yang harus kita lakukan terhadap hal itu menurut lo? Kalau nggak bisa kita kontrol ya udah, kan kita nggak bisa kontrol. Untuk apa kita pikirin terus gitu kan? Dan firman Tuhan juga di Filipi kan, di Filipi 4 ayat 6 sampai 8 itu kan, di Filipi 4 ayat 8-nya itu sempat dibilang kayak, pikirkanlah semua yang adil, semua yang suci, terus semua yang sedap didengar. Jadi kayak ya yang memang yang harus kita pikirkan itu semua yang positif-positif aja gitu, kebijakan gitu kan. Jadi untuk apa kita memikirkan hal yang emang nggak bisa kita kontrol, ya udah biarkan aja gitu. Oke, menarik ya. Ternyata di Alkitab juga sempat ngebahas hal seperti ini ya. Betul. Berarti negatif thinking ini harus kita hadapin atau kita kalau bisa kita menghindar dari negative thinking? Negative thinking itu nggak bisa kita hindarin karena itu otomatis masuk kan ke diri kita. Yang tadi negativity bias, emang insting kita itu melihat sesuatu suka negatif masuk aja gitu, nggak bisa kita kayak nggak boleh masuk gitu kan. Jadi yang bisa kita lakuin itu ngontrol supaya pikiran-pikiran negatif ini jangan sampai menguasain seluruh kehidupan kita, membuat kita jadi nggak pengen makan, nggak pengen hidup, nggak pengen gerak gitu, jangan sampai.
Jadi biarkan aja, nggak apa-apa, tapi jangan jadi you are in control with your mind gitu. You are the one that control your mind. Gitu. Jangan jadi sebaliknya gitu sih. Oke. Peung kayaknya mau nanya nih. Nanya apa lagi, Ung? Nanya. Wih. Apa ya? Kalau tadi kan kamu kayak ada beberapa kaitin sama kayak ayat Alkitab gitu kan. Tapi kan mau nanya doang sini, aku mau nanya aja. Oke. Apakah ada momen yang kamu benar-benar lagi negatif tinggi banget, tiba-tiba kamu keinget tentang ayat firman tersebut, terus akhirnya itu bisa merubah hidup kamu gitu? Pernah nggak? Oke. Kalau sampai mengubah hidup kan aku masih muda ya, jadi belum bisa saksian yang booming gitu ya. Cuman memang kalau misalnya aku udah kayak negative thinking itu, yang bener-bener kalau misalnya kayak sebatas tadi takut gitu, paper baru dikumpul takut, terus kayak ya udahlah udah dikumpul juga. Tapi kan kadang ada juga pikiran-pikiran negatif yang udah terlalu overwhelming sampai kita gitu kan, gak segampang itu. Yang tadi dibilang Ko Edward juga kan. Nah kalau udah sampai segitu sih biasa aku distract diri aku dengan ngelakuin aktivitas-aktivitas lain yang bermanfaat gitu. Contohnya ya kayak berdoa atau baca Alkitab tadi, atau jogging, olahraga. Karena kan olahraga itu emang bisa meningkatkan hormon endorfin gitu kan, yang membuat kita jadi bisa ngelepas stres lah. Atau enggak kayak sesimpel lu kalau misalnya komplek lu nggak enak buat olahraga nih, ya udah lu push up atau sit up lah, atau yoga di dalam rumah juga bisa gitu. Atau kalau yang lain bermanfaat, beres-beres rumah, bantuin kakak adik ngerjain tugas gitu kan bisa. Pokoknya lakuin hal lain yang bisa buat lu fokusnya tuh ke hal yang lu lakuin itu. Jangan lu fokus ke pikiran-pikiran negatif tadi. Ini juga yang gue bilang di awal tadi, makanya gue cari kesibukan waktu lagi libur, magang, karena biasanya pikiran-pikiran negatif itu suka keluar ketika kita bosen, ketika kita nggak ngelakuin apa-apa, ketika kita nggak bisa fokus ke satu hal. Itu muncul tuh semua pikiran-pikiran negatif. Kita lagi iseng bosen, buka-buka sosmed, muncul mulai tuh, kenapa dia enak ya punya pacar, bisa jalan-jalan gitu kan. Kenapa hidup dia enak ya kayaknya ke kafe-kafe bareng temen gitu sih. Jadi daripada buka sosmed yang toksik, mending kita ngisi dengan hal-hal lain yang bermanfaat gitu. Tuh banget sih. Ini gue ngalamin banget sih yang apa dibilang si Abed ini ya. Abed si Bed, kok jadi Abed? Mirip. Jadi ya gue merasa emang kayak, kok ini opini gue pribadi, kayak Instagram itu menurut gue toxic gitu, kayak kita ngeliatin hal bagus, gue tuh kayak kok dia enak banget ya gitu, terus kayak gue kok nggak bisa kayak dia, katanya semua orang bisa kayak gitu kan tapi kan pasti kayak baik lagi lu harus kerja keras atau enggak, tapi kan ada ngebuat hal itu jadi kayak stres atau gitu. Tapi benernya kata si Beth bilang, kalau misalnya kayak lagi negative thinking itu mungkin kayak pure people bisa baca kitab atau minimal worship lah, atau kayak nyanyi gitu ke Tuhan. Itu bener-bener bantu, karena gue pernah ngalamin juga lagi misalnya kayak lagi netting nih, aduh ini nggak bisa nih, kayak misalnya ada tugas gue nggak bisa, tapi dimana gue berserah dulu ke Tuhan, kayak gue worship dulu, tapi tiba-tiba gue dapet ilham nih dari Tuhan, dikasih tahu gini, terus akhirnya kelar gitu. Jadi tetap jadi kayak meskipun kayak kita udah ada negatif thinking, tapi tidak boleh lupa dengan Tuhan yang mampu menghadapi semuanya. Jadi kita bersama Tuhan, kita bisa lakuin segala hal gitu. Iya. Dan berdoa tuh nenangin banget sih, kalau dari pengalaman gue pribadi ya. Kayak lu lagi mumet, lu doa, lu atur napas lu, biar lu lebih aware dengan sekitar lu gitu. Lu nggak cuman fokus ke pemikiran lu, tapi lu aware kalau lu ada di sini gitu. Iya, keren banget. Oke, keren banget ya, insightful banget nih, gila gestar hari ini. Ya Parah banget. Nah, dia sampai mendatangkan ada data statistik ya. Keren ya. Pas Mulian. Iya, pas Mulian ya. Kita nggak cuma di segmen tadi aja, kita masih ada segmen lain nih.
namanya segmen yes or no. Oke, kita masuk ke slide. Waduh. Oke. Nah, ini game. Jadi memang untuk kita semua nih, kita ini akan ada sebuah statement yang udah dibuat oleh tim kreatif kita, dan kita nanti akan menjawab ini yes or no, yes atau enggak gitu maksudnya. Nah, coba kita next dulu slide. Nah, ada nih statement pertama. Pernah nggak sih orang di sekitar lu pada malah tambah bikin netting dan gak bantu sama sekali? Mungkin lebih ke saat kita cerita kali ya, tentang masalah kita ke orang lain, tapi orang lain nggak bantuin kita. Tapi malah bikin kita makin panik atau netting. Ya pokoknya bikin kita nggak makin kebantu lah. Kalau menurut si Bet sendiri nih gimana? Pernah nggak? Pernah banget. Pernah Dan banget. ini juga menarik juga nih, soalnya ini salah satu faktor yang penting banget buat ngatasin negative thinking, karena emang lingkungan sekitar kita itu sangat mempengaruhi kita. Kalau banyak kan yang bilang kayak, kalau misalnya lu ada di, misalnya 5 temen lu ini, lu ada di perkumpulan geng, mohon maaf, kayak narkoba, akan sangat besar kemungkinannya lu akan ikut terjerumus ke dalam narkoba. Padahal mungkin lu anak baik gitu, mungkin lu tadinya nggak berpikiran sama sekali kayak gitu, tapi dengan lu kayak berteman dengan geng narkoba ini, lu ikut masuk narkoba. Nah, di sisi lain sama positifnya juga, kayak misalnya lu ada di ikut Lumina ini gitu, lu ada di perkumpulan anak-anak rohani, pasti lu juga ikut ke bawah, lu ikut rohani gitu, lu menjadi anak Tuhan yang selalu mengikuti firman Tuhan, terus lu rajin berdoa, rajin ke gereja gitu sih. Jadi ketika kita menjerumuskan diri kita ke dalam orang-orang dengan pola pikir yang negatif, nah sadar nggak sadar kita pasti ke bawah jadi negatif juga. Makanya kita harus pinter milih dalam artian nggak perlu sampai misalnya sekarang nih, lu tahu nih, si A, gue punya si temen si A nih negatif banget, lu nggak harus langsung sampai kayak gue mau nge-cut A dari hidup gue, tapi mungkin lu coba spend less time dengan si A dan coba spend more time dengan orang yang menurut lu positif banget, supaya lu ikut ke bawah positifnya gitu. Berarti faktor lingkungan tuh juga penting banget ya? Penting banget nih. Ini menyebabkan kaum pure ini menjadi kurang tidak pure, terkontaminasi oleh kaum toksik. Wah, luar biasa. Kalau pure gimana nih? Oke, lanjut Kang. Gua lagi tanya lu, Peung. Lagi nanya. Peung gimana nih kok Peung? Gimana ya? Gue pernah sih, tapi ada tapinya. Gue pernah ada di posisi, maksudnya gini lah, gimana ya? Jadi gue tumbuh di lingkungan yang sangat baik, yang ya pokoknya baik lah. Nah, puji Tuhan. Teman-teman gue ada yang ada yang dark side, ada yang enggak gitu kan. Tapi ada sahabat gue yang maksudnya dia dulunya baik sama gue, tapi dia karena lingkungan ini dia masuk ke dark side. Akhirnya gue juga pernah ikutan ke arah sana, pernah masuk juga, dan itu bikin gue nambah netting karena ya pergaulannya agak sedikit. Nah, pergaulan anak SMA lah ya, yang pergaulan barbar yang masih tidak jelas, masih labil. Mulai bandel ya. Bener. Yang itu yang ngebuat gue pernah netting, gue pernah di posisi kayak, aduh gue ngapain hidup kayak begini, kok hidup gue gini banget, kok gue tidak bisa produktif kayak teman-teman gue yang lain. Akhirnya gue tahu dengan itu, dan gue juga ingat firman Tuhan kan, pergaulan yang buruk merusak pergaulan yang baik. Jadi akhirnya gue kembali lagi ke jalan yang benar. Bukan artian gue pernah terjerumus dalam masalah yang jelek, hal yang jelek, tapi gue hanya melihat temen gue sudah terjerumus dan gue membantu menolong dia, tapi dia tidak bisa diselamatkan karena dia lebih suka dengan dark side. Jadi ya gue masih diselamatkan oleh Tuhan. Jadi gue dilarang lah untuk berteman lagi. Jadi gue kesana gitu. Bener. I see. Oke, lanjut. Oke. Next slide. Pernah nggak sih netting dengan orang-orang yang terdekat kalian seperti sahabat atau orang tua? Wah, ini nih masih banyak nih. Pure people juga pernah ngerasain nih. Gimana? Kalau menurut lu pernah nggak, Bet? Oke, gue pernah sih. Ini kayaknya semua orang pasti pernah ya. Gue pernah, dan sering banget, sampai sekarang gue masih belajar sih. Sering banget nih, misalnya gue lagi
ngumpul gitu ya, ciwi-ciwi gitu kan. Terus tiba-tiba ada satu nih yang ngomong, kalian tahu nggak sih? Ini gue bukan mau gosip atau mau apa ya, pasti kan gitu kan ya awalnya. Udah gitu, lanjutannya kemarin tuh si C katanya ini loh ngerokok loh di depan Prasmu loh. Wah gimana tuh gitu kan. Nah padahal kan itu subjektif banget ya, bisa jadi itu hoax banget kan. Tapi ketika gue mendengar itu, emang gue tipikal orang yang berusaha untuk selalu berpikir objektif, dan biasanya gue yang di grup tuh yang kayak iyain aja, tapi nggak sampai gue bawa ke pikiran gitu, wah dia jelek, gue sampai ngina, sampai cari Instagramnya, komen-komen gitu, enggak. Nah tapi ketika gue beneran ketemu orangnya, itu pasti omongan si A itu muncul. Kayak tadi negativity bias, kalau orang ada komen negatif pasti kelintas gitu di pikiran kita. Dan kadang bahkan pernah sih kejadian di gue jadi seolah menjaga jarak padahal gue aja belum kenal sama orang ini gitu. Kayak pernah ada yang bilang orang ini tuh kayak gini. Terus gue tetap sapa, gue tetap ngomong, tapi ketika ngomong tuh gue kayak membuat batasan gitu. Dan puji Tuhan ya, setelah itu ternyata kita bisa lumayan nyambung lah. Jadi kita dekat gitu. Terus kita ngobrol lebih panjang, dan ternyata dia sama sekali nggak seperti orang yang tadi dibilang gitu. Karena yang tahu sebenarnya dia siapa itu kan harusnya sahabatnya, bukan orang lain yang nggak tahu apa-apa tentang dia tapi bisa ngejudge dia seperti itu. Jadi itu sih menurut gua, kita harus belajar untuk bisa berpikir objektif sih terhadap suatu hal, jangan langsung main serap-serap aja gitu. Banget. Karena ini kalau bisa kita ribut bahaya nih dengan netting ini nih. Betul. Fatal ya. Berantem sama orang tua, pisah sama sahabat, nih nggak enak. Kacau. Kayak Kong kayak pernah nih Kong. Pernah nggak lu Kong? Gue pernah sih. Menurut gue pasti pernah sih kayak gini ya. Karena gue pernah misalnya gue netting ke sahabat gue misalnya, tapi nettingnya nggak kayak si Michelle nih, beda gue. Kalau Michelle kan mungkin dari misalnya omongan dari temen geng gitu misalnya. Kalau gue nettingnya tuh dari diri gue sendiri waktu itu. Cuman nggak gue ungkapin. Gue kayak misalnya gue berada di dalam geng, cuman jadi geng ini adalah semua persahabatan gitu. Tapi entah kenapa sifat dia ada yang ngeganjel nih di gue. Maksudnya menurut gue ada yang ngeganjel. Hingga gue sampai muncul netting bahwa kok nih orang masuk geng kita karena pengen eksis aja gitu dia. Karena pengen ada maunya gitu, bukan karena terus emang kita buat mau main-main bareng gitu, tapi dia ada maunya masuk ke geng kita. Nah, gue biasanya gue pernah netting kayak gitu sih, dan akhirnya gue orangnya cukup to the point, jadi gue ngomong langsung, lu kok bisa sih tiba-tiba main sama bareng kita gini, ada apa sih gitu. Jadi biar netting gue terjawab lah gitu, apakah benar. Kalau misalnya benar, gue juga kayak ya sudah, kalau misalnya salah malah bagus kan, berarti netting gue salah gitu. Iya. Bener-bener kayak gitu. Tapi caranya itu loh ditanya kepo-nya bener-bener kepo. Iya. Kalau caranya emang ada nekat sih untuk nanya langsung, cuman gue kayak bodo amat sih, maksudnya kayak gue nanya langsung pasti ada beberapa yang gue consider lagi, apakah kalau gue nanya langsung nih orang emang sebenarnya niatnya tulus mau main bareng kita, tapi dengan gue tanya gitu jangan-jangan nanti dia abis nih bakal ngejauhin gue nih. Nah itu bener-bener agak gambling juga sih gue tanya, cuman kayak daripada dipendem terus diomongin di belakang gitu. Betul banget. Buat gue ungkapin langsung. Tipe-tipe orang yang tidak suka ngomong di belakang, ngomong depan muka langsung gas. Kalau ngomongin orang depan muka gak salah sih, sopan kan, harus sopan gitu. Nah, bener. Peung sendiri nih, Peung gimana Ung? Terdekat ya netting, aduh sahabat pernah nggak ya? Sebelum pertanyaan yang lebih dalam, punya sahabat kah? Punya lagi lalu ngomongin sahabat mah. Saya tidak punya sahabat, saya tinggal di goa ya. Ada orang tua, Terus sahabat orang tua, sebenarnya ya gimana ya?
kalau orang tua mungkin gue pernah sih. Gue lebih ke orang tua ya, karena gue sahabat, gue sih percaya aja sama sahabat gue. Karena apapun dia lakuin gue percaya gitu. Nggak tahu, percaya aja gue sama mereka. Kalau orang tua, gue pernah nettingnya lebih gini sih. Kayak misalkan gue kan agak sedikit protektif kan orang tua gue. Jadi kalau misalnya gue pergi kemana-mana, pasti kalau dilarang, gue pasti netting. Ini pasti ini gini-gini nih, pasti gini-gini mulu, pasti ada alasan yang gini kan. Kayak gue, maksudnya alasannya itu ternyata pas kayak berapa hari kemudian setelah gue tahu kenapa orang tua gue tidak mengizinkan, itu gue baru tahu ternyata maksudnya tuh baik gitu loh. Kayak orang tua gue tuh memikirkan jauh lebih depan apa yang nanti efeknya buat gue, sedangkan yang tidak diefekkan dari apa yang tidak dipikirkan oleh gue gitu. Jadi biasa kan kalau misalnya kayak pas ini kan gue ini tuh pas SMA sih, pas masih kita masih labil lah, merasa kita wah gue paling pintar daripada lu semua tuh nggak ada apa-apa emang gue. Sombong memang. sombong. Itu dulu, sekarang saya sudah berubah. Jadi tidak begitu, saya sudah calm, tenang. Oke, lanjut. Paha. Oke, nah ini pertanyaan terakhir dari yes or no. Pernah nggak sih baru pertama ketemu orang dan udah netting tentang dia, padahal belum kenal? Menurut Bet gimana? Oh, ini yang gue tadi nih berarti ya, yang kayak udah gue di pas banget nih berarti. Udah gue ada yang ngomong, dia kayaknya gini. Pas ketemu orangnya gue belum kenal, udah jaga batasan gitu. Jadi pernah lah. Dan masih belajar untuk berusaha mengatasi. Kalau Ko Edward dan Kopeng gimana? Kopeng dengar kata-kata Alvin aja, Alvin. Emang Alvin udah punya nama bagus-bagus, minta dipanggilnya Peung. Memang, Peung bersyukur ya. Alvin. Lanjut. Nah, mungkin gue dulu kali ya, ya. Kalau gue mungkin pernah nggak sih baru pertama ketemu orang dan udah netting tentang dia padahal belum kenal? Kayaknya nggak pernah sih. Nggak pernah. Ketemu orang? Kayaknya nggak. Tapi kalau misalnya nggak ketemu orang, misalnya berpas-pasan dengan orang, misalnya lagi jalan terus ngelihat orang, pernah sih itu. Jadi memang ya kayak misalnya tampilannya udah kayak orang senger, berotot, tatoan gitu. Nah itu biasanya udah kayak wah. Iya. Apalagi kalau mukanya udah kayak yang kelihatan preman gitu, biasanya udah netting kayak gitu. Cuman kalau ketemu misalnya sesama anak kampus atau misalnya dalam anak panitia, anak teman kerja, tapi belum kenal, biasanya nggak pernah netting sih aku. Walaupun aku udah mendengar kayak ini orangnya begini loh, tapi aku coba melihat sudut pandang aku lagi sih. Saat kalau misalnya gue ketemu dia reaksi ke gue kayak gimana sih, apakah benar kayak yang diomongin orang-orang kayak gitu. Benar. Kalau gue ini lebih mikir nettingnya tuh adalah feeling. Jadi gini, gue ketemu orang nih ya, gue nggak pakai otak, pasti gue kayak feeling nih orang kayaknya rada-rada nih, pasti gitu. Nettingnya di situ lah. Jadi otakku tuh tidak jalan, tapi feeling gue yang jalan sangat kencang. Dan kadang kayak sometimes suka bener emang orangnya rada-rada, tapi kadang lebih banyak mayoritas kayak enggak sih. Karena kayak mungkin pas kayak gue lebih kenal lebih lanjut, ternyata orangnya begini karena ada alasan tertentu gitu sih. Kalau gue biasanya ke bawah feeling berarti ya. Ke bawah perasaan. Benar-benar. Aku terlalu halus, nggak ada yang canda. Oke, lanjut. Nah, tadi agak sedikit intermezzo, jangan lanjut. Jadi kita udah selesai dari sesi yes or no-nya tersebut. Kita akan masuk ke sesi Q&A. Ini ada sesi para kaum murni ingin menanya kepada si Bet. Kaum murni menanya, Bet menjawab. Oke. Dari pertanyaan pertama. Pertanyaan dari Kristi Budiman. Wah, anaknya Budiman nih. Nah, dia nanya, seperti yang tadi dibilang, biasanya netting lebih sering muncul ketika kita doing nothing. Nah, gimana sih caranya bisa buat kontrol netting itu pas mau tidur?
Oke. Gimana? Caranya biar bisa buat Bisa. kontrol. Berarti sering netting itu persis sebelum tidur ya? Iya. Oke. Mungkin ya. Wah, pinter Kalau kalau gitu sih menurut gua dia Kristi mungkin bisa coba buat lingkungan itu lingkungan yang membuat lu bisa cepet tidur dengan lu matiin lampu, mungkin lu pasang aromaterapi sama wangi-wangi kopi itu kan terbukti bisa mengurangi stres ya. Wangi kopi dan jangan lupa berdoa. Sama gue saranin banget tuh sebelum tidur jangan pernah main sosmed. Jangan main sosmed dulu. Lu karena ketika lu buka sosmed, kalau Instagram gitu-gitu kan pasti komen-komennya banyak juga yang toksik ya. Tapi bahkan ketika YouTube pun secara nggak sadar kalau misalnya tiba-tiba ada iklan, terus iklan itu ngebuat lu ngapain sih ada iklan gitu kan, emosi gitu kan. Nah itu juga secara sadar nggak sadar itu bawa emosi negatif. Nah makanya saran gue at least 30 menit sebelum tidur lah, lu matiin aja HP lu, taruh di tempat yang jauh, terus lu matiin lampu, lu set up environment untuk lu tidur dengan nyenyak gitu, terus lu berdoa, abis berdoa udah lu tidur aja, udah gitu kalau bisa jangan kan kalau di firman Tuhan juga dibilang ya, jangan simpan amarahmu sampai setelah matahari terbenam gitu kan. Jadi ya udah, hari ini udah berakhir, yang terjadi hari ini terjadilah, yang akan terjadi besok terjadilah. Sekarang lu tidur, lu fokus, lu istirahat supaya lu punya kekuatan untuk menjalani lagi esok hari gitu. Oke. Mantap sekali jawabannya. Semoga si Kristi Budiman ini terjawab ya pertanyaannya. Nah, kita masih ada 2 pertanyaan lagi nih yang udah dipilih dari beberapa pertanyaan yang ada. Pertanyaan kedua ini dari Iping. Nah, apakah dengan kamu doa, baca Alkitab, atau nyanyi worship dan percaya sama Tuhan, itu mengurangi rasa netting terhadap hal-hal yang mungkin lagi dipikirkan? Nah, menurut Beth gimana nih? Oh, bener, ini iya banget sih. Karena ketika biasanya tuh orang kalau punya pikiran negatif tapi lupa akan Tuhan gitu, dia kan seolah nggak punya pegangan. Sementara kalau misalnya kita nih anak-anak Tuhan, ketika kita ada pikiran-pikiran negatif, kita punya pegangan, kita bisa istilahnya kita curhat ke Tuhan, karena di firman Tuhan juga kan dibilang kan, serahkanlah semua bebanmu kepadaku gitu kan, biarlah aku yang menanggungnya. Jadi dengan kita berdoa itu kita ngomong ke Tuhan, kita kasih tahu Tuhan aku butuh kekuatan, aku lagi ada pemikiran-pemikiran ini, itu membantu banget sih. Dan ini kan subjektif banget ya, tapi emang ternyata di salah satu buku yang gue baca di How to Stop Worrying and Start Living itu emang ada eksperimennya yang jadi ada dua orang nih, 2 subjek, yang satu ini tidak religius dan yang satu ini religius gitu. Nah, ketika 6 bulan mereka ini dua-duanya depresi berat. 6 bulan mereka sama-sama, yang satu biasa aja, yang satu tuh sering beribadah setiap hari. Dan ketika 6 bulan itu, hasilnya itu yang satu ini masih di tingkat depresi yang itu, dan yang satunya lagi jadi mildly depressed, di mana itu dua tingkatan yang lebih rendah daripada depresi itu. Jadi kalau misalnya mungkin ada yang bilang kayak itu subjektif banget kan kalau misalnya berdoa, baca Alkitab gitu kan. Emang ada buktinya gitu bisa ngurangin. Ternyata emang dari eksperimen pun terbukti gitu. Jadi iya, itu disaranin banget sih. Lu harus berpegang sama firman Tuhan gitu. Ya, berarti semoga Iping terjawab juga ya. Jadi memang dengan kita doa, baca Alkitab, ataupun nyanyi-nyanyi yang kalian lagi senengin, itu bisa banget untuk mengurangi rasa khawatir atau rasa negatif thinking kalian itu sendiri. Nah, Peung kabarnya sehat? Kenapa? Sehat. Sehat. Lanjut dong. Pertanyaan ketiga. Sehat walafiat. Pertanyaan ketiga. Bentar. Dari Ko Jeremia. Bicara soal ekspektasi,
sering orang bilang expect the worst dengan asumsi biar nanti kalau misal outcome-nya yang jelek gak sakit hati. Apakah itu suatu netting yang buruk atau enggak? Gimana, Bet? Kalau menurut gue sendiri sih, ketika lu bisa expect the worst dan lu bisa membantu merencanakan planning supaya ketika the worst itu happen, itu bisa lu kontrol. Maksudnya kayak misalnya gue nge-expect the worst, kayak tadi internet gue mati gitu kan. Gue nge-expect the worst, oke, internet gue mati. Oleh karena itu, makanya sekarang HP gue nyalain juga mobile data. Jadi nanti ketika wifi gue mati, gue bisa tinggal gampang switch ke mobile data HP gue. Atau gue juga tadi mikir kayak, kan ini kan laptop kakak gue ya. Jadi laptop gue mikrofonnya rusak. Jadi gue pakai laptop kakak gue dan gue kan nggak familiar ya. Gue expect the worst, laptop ini tiba-tiba mati atau ada something yang gue nggak ngerti caranya, jadi gue nggak bisa join lagi gitu kan. Makanya gue juga minjem ke kakak gue tablet kakak gue, biar kalau misalnya terjadi apa-apa gue bisa langsung switch. Jadi menurut gue sih, selama lu expect the worst dan lu bisa melakukan planning ketika the worst itu happen, bagaimana lu menanganinya, menurut gue sih itu masih bagus aja gitu. Oke. Begitu. Berarti tidak buruk ya kalau misalnya kayak gitu ya, kita punya asumsi bahwa jadi kayak lebih tindakan preventif lah ya. Iya. Tapi jangan sampai berlebihan juga. Misalnya kayak lu mau nyebrang jalan nih, lu expect the worst. Ini ntar pasti ada mobil lewat lagi. Lu nggak nyebrang akhirnya. Salah. Iya. Sesuai dengan takaran yang ada. Semoga Jeremia yang bertanya bisa terjawab dari jawaban guest star kita hari ini. Nah, kita udah nggak berasa nih 1 jam, udah mau hampir 1 jam nih kita ngobrol-ngobrol ya. Nah, mungkin nih kalau kita boleh nginget-nginget lagi nih, Bet mau kasih suatu advice gak buat pure people supaya yang lagi ngehadapin negative thinking atau yang lagi pengen tahu gimana sih negative thinking ini, gimana cara hadapinnya. Nah, Bet punya tanggapan atau apa nggak? Oke. Mungkin gue sum up ya dari yang tadi advice gue. At least ada 3 poin penting lah untuk ngatasin negativity ini. Yang pertama itu, lu yang kayak tadi gue bilang, jangan fokus ke hal yang gak bisa lu kontrol. Lu fokus aja ke masa ini dan kayak be the best version of yourself today. Sesuai juga sama firman Tuhan yang bilang, janganlah kamu khawatir. Nah, oke. Terus yang kedua, kalau pikiran lu emang kayak udah mumet banget dengan pikiran-pikiran negatif, itu lu bisa coba distract dengan lakuin kegiatan hal lain yang lebih positif dan lu seneng gitu. Yang tadi gue bilang bisa olahraga, bisa berdoa, atau bahkan kalau misalnya lu lagi males banget, udah penat banget, lu bisa juga nonton Netflix gitu. Nonton film yang lu suka, tapi jangan film yang negatif juga. Jangan film bunuh diri ya, film yang asik-asik gitu, vibe-nya menyenangkan gitu. Nah, terus yang ketiga, itu yang tadi di awal banget, negative thinking itu gak selamanya negatif. Negative thinking ini akan menjadi negatif kalau pemikiran itu sampai mempengaruhi seluruh aspek kehidupan lu dan semua diri lu jadi kebawa emosi-emosi negatif. Itu sih 3 hal yang penting dari bicara ini. 3 hal penting dari Michelle Elizabeth. Mungkin sedikit gua kasih tambahan juga mungkin ya dari apa yang kita dapat nih dari ngobrol-ngobrol juga. Jadi dari tema hari ini, The Secret Behind Negative Thinking. Jadi ternyata negative thinking itu semua orang pasti punya, karena setiap orang itu udah punya insting negative thinkingnya itu sendiri. Dan gimana cara kita ngehadepinnya? Kita harus bisa menerimanya dan kita harus melihat dari berbagai sudut pandang. Jangan hanya dilihat dari sudut pandang yang negatifnya saja, tapi kita bisa melihat sudut pandang yang positif dari negative thinking kita itu, sehingga mungkin kita bisa mengantisipasi hal-hal yang kita tidak ingin alamin, kayak gitu ya. Benar banget. Nah, itu mungkin udah sekian dari kita. Nah, ngomong-ngomong nih, sorry, motong dulu dikit. Jadi buat pure people yang pertanyaannya yang udah nanya tapi kita belum bales, itu kita mohon maaf banget, kita sudah keterbatasan waktu.
Jadi mungkin bisa kalian nanya di episode lainnya gitu. Betul. Kita akan tetap nanya. Betul. Nah, pas banget nih. Kita minggu depan tuh ada lagi nggak sih kita? Ada dong, tetap ada lagi. Tetap ada. Nah, kira-kira tema minggu depan tuh apa ya, Ung ya? Aduh, teringat minggu depan itu. Oh bentar, ini ada Margaret Valerie. Wah, ya dia bilang ya nggak berasa. Aduh, emang nih pure people dia menunggu sekali gitu ya. Jadi gini ya untuk Margaret Valerie. Jadi nggak usah khawatir, next episode kita akan ada lagi. Nah, di episode ini kita masih akan ngebahas seputar thinking atau gimana cara pikir dari kita bisa melihat dari sudut pandang sisi negatif atau positif terhadap pemikiran yang ada dalam diri manusia. Ya, intinya mind problem ya, Ung ya. Iya, intinya tetap kita masih bahas tentang mind problem. Oke. Nah, untuk tema selanjutnya itu bisa dicek sama Pure People di Instagramnya Lumina Gracia @LuminaGracia sendiri. Dan di Lumina Gracia sendiri kita juga ada merchandise-nya. Nah, yaitu namanya Lumiere. Itu bisa dicek di @lumiere.lgc. Nah, di sini Lumiere ini mereka baru rilis nih beberapa produk baru, ada masker dan yang lain-lainnya. Nah, itu boleh banget dicek. Nah, jadi sekian untuk hari ini. Thank you banget Michelle Elizabeth udah. Thank you banget Michelle. Thank you juga Ko Alvin, Thank you ya. Ko Edward. Thank you udah kasih. Insightful banget. Thank you juga Pure People udah mau menonton kita. Kita juga mohon maaf kalau misalnya kita masih ada kesalahan atau kekurangan apapun. Mungkin ada yang menyindir hal-hal lain yang mungkin merasa tersindir, kita minta maaf. Di sini kita berharap semoga Pure People yang bisa menonton ini bisa mendapatkan insight yang menarik banget dari narasumber kita hari ini. Nah, untuk maka dari itu kita akhiri untuk hari ini. Jadi jangan lupa like, share, dan juga subscribe. And don't forget be pure and blessed. Goodbye semua Pure People. Thank you. Thank you. Bye.